Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukiman dari SLB ABC Al-Barokah Damaraja, Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat video pembelajaran mata pelajaran IPS tentang jenis-jenis sumber daya alam untuk anak tunagrahita kelas 8. Selamat pagi anak-anak, sehat semua. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS. Materi yang akan disampaikan pada kalian adalah jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi dua. Yang pertama itu sumber daya alam tak hidup. Yang kedua sumber daya alam yang hidup. Nah, siapa di antara kalian yang tahu contoh dari sumber daya alam tak hidup? Air, pintar, air. Nah, Bapak ini menyediakan contoh-contoh yang mudah kalian temui, yang mudah kalian ingat, yang sering kalian temukan. Ini air. Ya, air merupakan salah satu contoh sumber daya alam tak hidup. Di mana kita bisa dapatkan air? Air laut, pintar. Apalagi air sumur, apalagi sungai, dan air danau. Kemudian yang kedua apa? Sumber daya alam tak hidup. Ini apa namanya? Tanah, pintar. Ini tanah. Tanah termasuk sumber daya alam tak hidup. Kemudian yang ketiga apa? Siapa yang tahu? Nah, ini apa namanya nih? Batu. Nah, betul. Batu termasuk sumber daya alam tak hidup. Nah, itu contoh-contoh sumber daya alam tak hidup yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kemudian contoh-contoh sumber daya alam yang hidup. Nah, sebelum Bapak memperlihatkan contoh sumber daya alam yang hidup, siapa di antara kalian yang tahu? Tumbuhan. Iya, pintar, bagus. Ini tumbuhan. Tumbuhan terdiri beberapa ribu jenis tumbuhan. Tapi yang kita lihat, yang kita mudah temui, mudah ingat, tumbuhan itu berupa buah-buahan, sayuran, dan kayu-kayuan. Itu yang termasuk tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, apa? Jenis sumber daya alam yang hidup. Hewan, pintar, hewan. Nih, Bapak menyediakan gambar-gambar jenis-jenis hewan. Jenis-jenis hewan ini termasuk sumber daya alam yang hidup, yang berguna bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang manfaat. Manfaat sumber daya alam tak hidup. Ini apa? Air, iya. Di antara kalian yang tahu apa manfaat air bagi kehidupan manusia? Untuk minum, pintar, apalagi mandi, mencuci. Nah, itu manfaat air yang mudah kalian ingat. Nah, manfaat air. Terus apa ini? Tanah. Nah, coba siapa yang tahu kalian apa manfaat tanah? Nah, untuk tempat hidup. Tempat hidup apa? Manusia, tumbuhan, dan hewan. Juga tanah berguna untuk aktivitas manusia, aktivitas hewan. Apalagi kalian tahu celengan untuk menabung. Iya, itu salah satu kerajinan yang terbuat dari tanah. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Itu sumber daya alam tak hidup. Kemudian yang terakhir, apa? Batu.
Ya, batu termasuk sumber daya alam hidup. Apa manfaatnya batu? Untuk bahan bangunan. Nah, itu yang mudah kita temukan. Nah, sekarang materi sudah Bapak sampaikan. Mari kita bersama-sama menyimpulkan materi yang kita telah pelajari. Jenis sumber daya alam itu dibagi dua, sumber daya alam yang hidup dan tak hidup. Yang tak hidup itu contohnya tumbuhan dan hewan. Yang tak hidup itu air, bebatuan, dan tanah. Sebelum pembelajaran diakhiri, kalian mempunyai tugas untuk dikerjakan di rumah. Coba ditulis dulu pada buku kalian masing-masing. Soalnya hanya satu. Udah siap? Ya, tulis. Tulisan nomor 1. Tuliskan contoh-contoh yang lain yang termasuk sumber daya alam yang berguna bagi kehidupan manusia. Tuliskan. Tuliskan. Teoto contoh jenis sumber. Nah, ditiru aja. Bapak sudah menuliskan, sudah disiapkan di depan kalian kertas 1 lembar, lu ditiru aja. Cuma satu tugasnya untuk dikerjakan di rumah. Tuliskan contoh-contoh sumber daya alam lain yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, tinggal ditiru. Ya, udah semua. Iya. Nah, sebelum diakhiri, mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti. Sampai di sini saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.